asin. Nah, Pak Amar. Yang dapat telurnya Pak Amar, telurnya Pak Amar. Mbak, telurnya Pak Amar, telur asinnya Pak Amar udah dimakan semua? Pinjam satu dong, mau tak ambil telurnya dulu. Pak Amar ini sehari 1.000 ya Pak ya? 3 hari 1.500. 3 hari? Nah, tapi itu by order semua. By order. Terus kemarin waktu Ramadan sempat 80.000. Pinjam sih ya Pak ya? 80.000. Nih telurnya. Pakai stiker. Wah. Kualik. Telur Pak Amar. Iya. Ya, di sini pemanis kita akan lihat penjelasan beliau cara membuat telur asin. Monggo dimulai Pak. Jadi pertama itu kita milih telur mentahnya itu. Kita pilih istilahnya yang enggak gede banget, kemudian juga enggak kecil banget. Yang penting wangun disigar. Intinya wangun dibelah ya. Nah, itu kemudian yang kedua itu milihnya istilahnya yang birunya itu seragam. Soalnya nanti konsumen tuh ada yang komplain, ini kok ndoknya putih, ini kok ndoknya biru banget. Nah itu. Kemudian yang ketiga itu kita Bagus, milihnya pakai center polisi. Nah saat dia belum jadi atau masih fresh, masih belum dibikin telur asin kan kelihatan kuningannya itu. Kita bisa milih kuningannya yang kuning banget, merah atau oranye. Kan ada yang merah, ada yang oranye. Kemudian setelah dapat itu disenteri juga itu nanti akan lihat kalau misalkan di situ retak benang itu pasti kelihatan keterawang lah cara wong Jawa ngomong itu keterawang. Kemudian kita bisa nentuin oh ini layak untuk manusia ya. Kemudian kita juga lihat si kuning telurnya itu, kalau kuning telurnya ada toh kayak hitamnya itu berarti itu sebenarnya nggak layak untuk makanan, tapi memang masih enak. Soalnya kita nggak tahu irengnya itu dia kulit cangkang yang masih di dalam, maksudnya masuk ke dalam atau itu sigot, maksudnya yang terbuai. Nah itu kita milihnya caranya seperti itu. Kemudian kuning telur itu yang paling bagus adalah kuning telur yang ada di tengah, jadi digoyang-goyang gitu masih bisa gerak. Kalau nempel, kuningannya sudah nempel ke kulit, itu berarti sudah melampaui panas. Jadi mungkin dia pas pengemasan atau itu kena matahari. Terus itu udah lama lah, lebih dari 7 hari pasti akan nempel. Kuningnya pasti akan nempel. Nah setelah itu kita collecting di rumah, kemudian kita nyucinya pun 3 kali. Yang pertama itu nyuci kotoran, telek-telek bebek itu biar hilang dulu. Kemudian kita cuci lagi dengan grenjeng, itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan lendir, biar ini nggak bau amis dan tidak mempengaruhi rasa di dalamnya. Nah setelah itu dicuci bersih, baru nanti kita akan cuci kembali dengan air mengalir. Tujuannya biar nanti ada pori-porinya itu terbuka sempurna dan kita bisa langsung terawang ke lampu. Ini dilihat lagi, oh ternyata ini memang layak untuk dibikin telur asin. Baru kita dibungkus dengan itu tadi mixnya itu tepuan boto, maksudnya batu bata halus yang kita udah ayak sampai halus, kemudian sama ditambah garam beriodium, jangan sampai garam grosok. Kalau garam grosok hasilnya nanti akan pahit. Nah itu, jadi garam beriodiumnya itu tergantung kita pakai garamnya apa. Kalau garam dangdut kan jelas asinnya pastilah, istilahnya standar, dia nggak akan berubah asinnya. Nah itu kalau garam beriodium kemarin saya meneliti tahun 2002 sampai 2005 itu dapat kalau komposisi untuk garam yang garam dangdut itu komposisinya 4:1. Jadi 4 volume ya, bukan 4 berat, 4 volume untuk tepuan boto. Beratannya berarti cuma 4. Itu sama satu volume kan, satu volume untuk garamnya. Jadi 4 sama boto, 1 garam. Itu kita mix. Kemudian kita kasih air sedikit biar bisa ngempel untuk membulati ini. Dikepeli satu-satu, ya kan? Berapa senti Pak? Kepalanya? Kalau tebalnya? kulitnya ini tebal banget, maksudnya dia kelihatan agak warnanya agak biru banget, itu kan biasanya tebal kulitnya. Nah itu kita juga lapisannya agak lebih tebal, gitulah. Terus setelah itu kita tata rapi di ember.
di ember atau di tempat wadah lah istilahnya. Tata rapi dan menatanya itu harus berdiri gini, nggak boleh tidur. Kalau tidur kecenderungan untuk retak itu banyak. Tapi coba aja kalau kita tekan gini, itu kan sulit mecahin. Tapi kalau gini kan mudah mecahin. Nah itulah logikanya seperti itu. Jadi kita tata rapi, berdiri semua. Kemudian kita nggak usah kasih lagi atasnya, tapi ini langsung ditata lagi di atasnya. Tapi yang sudah kepelan tadi. Setelah itu penuh di ember itu, kita tutup rapat, jangan sampai ada udara masuk. Istilahnya kedap udara. Itu tujuannya untuk biar si telur asin bagian atas sama telur asin bagian bawah itu sama rasanya, sama asinnya. Dan garam yang di atas itu nggak jadi encer atau cair masuk ke bawah. Untuk kedap udara ya Pak? Iya. Berapa hari? Itu sebenarnya 14 hari itu aktualnya. Itu jadi maksudnya 14 hari itu bisa jadi bagus lah. Tapi kalau kita menggunakan untuk 10 hari pun sudah bagus, sudah bisa dimakan, sudah. Dan asin kuat semua. berapa hari Pak? Kalau 14 hari itu insya Allah bisa kuat lebih dari 10 hari. Asalkan tidak Iya. retak, tidak Sip. lubang ya. Tapi memang saran. Ya. Posisi Kita habis belajar bersama dari proses pemilihan telur sampai menjadi telur asin bersama Pak Amari, Setelah 14 hari itu kita sang nyucinya produsen telur pertama itu dari pakai air. sang produsen telur asin dari mana? Sleman, Godean. Enggak, cuma berarti kita kan Silahkan biasanya dari ada YouTube air, ini kasih garam lah istilahnya. praktekkan di rumah, gampang sekali. Cuma butuh telur bebek, tepuan toto, garam, ember. Caranya tadi udah dikasih tahu. Mari berjualan, mari nikmati telur asin, bantu para peternak bebek Dengan air garam, itu kan telurnya biar dia laku kayak di tengah pandemi. Mari mayok ke dagangan konco.